Salam alaikum. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai hari tanpa hujan. Jadi hari tanpa hujan atau disingkat HTH adalah hari di mana tidak terjadi hujan atau curah hujannya kurang dari 1 mm yang terjadi secara turut-berturut yang dianalisis ke belakang sejak hari pengamatan terakhir hingga didapati hari hujan terakhir. Nah, sedangkan untuk hari hujan adalah hari dengan curah hujan lebih dari atau sama dengan 1 mm. Kemudian curah hujan 1 mm. Nah, untuk curah hujan 1 mm ini jika curah hujan sebanyak 1 mm tersebut jatuh pada area seluas 1 meter persegi di mana air tersebut tidak dapat mengalir atau meresap ataupun menguap, maka volume air yang tertampung adalah sebanyak 1 liter. Nah, untuk perhitungannya yaitu volume sama dengan curah hujan 1 mm dikali panjang 1 meter dikali lebar 1 meter hingga didapati volumenya menjadi 1 liter. Kemudian untuk ilustrasi curah hujan 1 mm yang tertampung dalam wadah seluas 1 meter persegi adalah dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi intinya adalah jika hujan 1 mm tersebut jatuh pada luasan 2 meter maka luasan 2 meter persegi maka volume air hujan tersebut adalah 2 liter dan juga seterusnya. Kemudian hubungan antara hari tanpa hujan dan juga dry spell. Perbedaan konsep hari tanpa hujan dengan dry spell di WMO adalah terletak pada tanggal pengamatan terakhir. Untuk HTH sendiri, tanggal pengamatan terakhir ditetapkan pada setiap tanggal 10, 20, dan juga akhir bulan. Untuk dry spell ditetapkan pada kapan saja pada tanggal kejadian saat sudah terjadi minimal 5 hari berturut-turut curah hujannya kurang dari 1 mm. Untuk konsep mengenai hari tanpa hujan ini yang berlaku di Indonesia itu telah menjadi pertimbangan dalam WMO juga dalam panduannya mengenai monitoring kejadian cuaca dan juga iklim yang ekstrim. Monitoring hari tanpa hujan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa hari tanpa hujan atau disingkat HTH adalah hari di mana tidak terjadi hujan atau curah hujannya kurang dari 1 mm secara berturut-turut yang dianalisis ke belakang sejak hari pengamatan terakhir hingga didapati hari hujan terakhir. Monitoring hari tanpa hujan adalah analisis yang menggambarkan deret hari tanpa hujan berturut-turut di suatu lokasi pada saat hari terakhir pengamatan. Dengan data hujan yang digunakan dapat berupa data harian pos hujan kerjasama, stasiun BMKG, maupun stasiun cuaca otomatis. Hari tanpa hujan berturut-turut dihitung dari hari terakhir pengamatan. Jika hari terakhir tidak ada hujan, maka dihitung sesuai dengan kriteria. Sedangkan jika hari terakhir pengamatan ada hujan, maka langsung dikategorikan sebagai hari hujan atau HH. Periode pengamatan pada tanggal pemutakhiran dan dianalisis ke belakang sampai dengan didapatkan hari hujan. Jadi, jika pada tanggal terakhir pengamatan tidak ada hujan, maka dihitung sesuai dengan kriteria HTH. Ataupun tanggal pengamatan terakhir ditetapkan adalah setiap tanggal 10, 20, dan setiap akhir bulan. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan peta monitoring hari tanpa hujan HTH adalah sebagai berikut. 1 hingga 5 hari HTH dengan keterangan sangat pendek. 6-10 hari kategori pendek. 11-20 hari kategori menengah. 21 hingga 30 hari kategori panjang. 31 hingga 60 hari sangat panjang, dan lebih dari 61 hari HTH merupakan kekeringan yang ekstrim. Dengan keterangan HH adalah masih ada hujan. Contoh perhitungan HTH adalah sebagai berikut. Pada tabel tersebut adalah data curah hujan harian pada 3 pos mulai tanggal 21 Juli dengan tanggal pengamatan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya, hari tanpa hujan HTH pada masing-masing pos dihitung ke belakang sampai ditemukan tanggal dengan kategori hari hujan atau HH.
Maka pos 1 HTH hanya 1 hari yang artinya sangat pendek, karena pada tanggal 19 Agustus sudah merupakan hari hujan dengan curah hujan lebih dari 1 mm. Pos kedua HTH mencapai 23 hari atau dengan kategori panjang, di mana hari hujan baru ditemukan pada tanggal 28 Juli yaitu sebesar 16 mm. Adapun pos 3 tidak terjadi HTH karena pada tanggal pengamatan terakhir yaitu 20 Agustus masih terjadi hari hujan dan lebih dari 1 mm, yaitu mencapai 26 mm. HTH dan kekeringan meteorologis. Kekeringan adalah keadaan berupa berkurangnya kebutuhan air bagi kehidupan makhluk hidup dalam suatu wilayah. Kekeringan sendiri merupakan salah satu bencana yang bersifat lambat terjadinya, namun memberi dampak akumulasi yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Lalu kekeringan meteorologis adalah kekeringan di mana kondisi curah hujan sudah berkurang dibanding dengan rata-rata baik skala bulanan atau tahunan. Pemantauan kekeringan dalam klasifikasi kekeringan meteorologis BMKG menggunakan salah satu indikator yaitu HTH, di samping indikator lainnya. Peraturan BMKG nomor 9 tahun 2019 tentang penyediaan dan penyebab peringatan dini iklim ekstrim disebutkan bahwa peringatan dini potensi kekeringan meteorologis dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 1 HTH, 2 perakiraan probabilitas curah hujan dasarian, dan 3 indeks curah hujan terstandarisasi atau SPI. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hari tanpa hujan di Indonesia. Pada peta monitoring hari tanpa hujan di Indonesia yang dikeluarkan oleh BMKG yang diupdate, peta ini diupdate pada tanggal 10 Januari 2021. Dari peta tersebut, kita bisa lihat bahwa rata-rata hari tanpa hujan di Indonesia itu tergolong dalam klasifikasi pendek, sangat pendek bahkan. Karena sangat pendek itu rentang harinya 1 sampai 5 hari dan pendek 6 sampai 10 hari. Dan ada 2 wilayah yang tergolong dalam klasifikasi hari tanpa hujan menengah dengan hari tanpa hujan berjumlah 11 sampai 20 hari. Setelah melihat peta monitoring hari tanpa hujan yang dikeluarkan oleh BMKG tadi, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Mengapa hari tanpa hujan di wilayah Indonesia itu tidak sama? Hal ini terjadi karena curah hujan di wilayah Indonesia itu sangat beragam. Karena bentangan alam Indonesia yang sangat bervariasi, contohnya saja topografi. Selain itu, kondisi permukaan laut di Indonesia yang cenderung dingin sehingga mengurangi penguapan yang dapat memicu dari pembentukan awan hujan. Hal inilah yang membuat curah hujan di Indonesia itu tidak merata. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.